Apakah setnya sudah ada, Pak? Oke, sudah terlihat. Silahkan langsung. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beratun. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kasus, yaitu dengan laporan acuan keperawatan anestesiologi perioperatif pada Nyonya N dengan bedah tiroidektomi atas indikasi tumor tiroid dengan general anestesi di ruang IKPS Rumah Sakit Islam Purwokerto. Pengertian dari kelenjar tiroid itu sendiri adalah organ endokrin yang terletak di leher manusia. Fungsinya untuk mengeluarkan hormon tiroid. Neoplasma atau tumor tiroid adalah pertumbuhan tumor baik jinak maupun ganas. Kemudian manifestasi klinis atau tanda dan gejalanya yaitu yang pertama ada sebuah benjolan atau bintik di leher depan, mungkin cepat tumbuh atau keras di dekat jakun. Kemudian yang kedua ada nodul tunggal, adalah tanda-tanda yang paling umum untuk kanker tiroid. Yang ketiga sakit di tenggorokan atau leher yang dapat memperpanjang ke telinga. Kemudian sorak atau kesulitan berbicara dengan suara normal. Kemudian yang terakhir pembengkakan kelenjar getah bening terutama di leher dapat ditemukan selama pemeriksaan fisik. Masuk ke kasusnya yaitu atas nama Nyonya N, usianya 64 tahun, jenis kelaminnya perempuan, agamanya Islam. Alamatnya Karangsalam Kidul, RT 6 RW 4, tanggal masuk rumah sakit tanggal 26 bulan 2 tahun 2003. Kemudian tanggal pengkajiannya yaitu tanggal 27 bulan 2 tahun 2023 pukul 8 malam. Diagnosa medis yaitu tumor tiroid, tindakannya dengan tiroidektomi dengan jenis anestesi menggunakan general anestesi menggunakan RTT nomor 6,5. Obatnya yaitu fentanyl 200 mikrogram, propofol 400 mikrogram, dan sevofluran 2%. Status fisik asalnya ASA3 karena mempunyai eh, kolesterol yang tidak terkontrol. Selanjutnya, pasien tidak ada alergi makanan, obat-obatan, dan tidak mengkonsumsi obat-obatan secara rutin. Kemudian masuk ke analisis data ke pre-anestesi. Yang pertama ada data subjektif, pasien mengatakan takut untuk menjalani operasi karena sebelumnya belum pernah dioperasi. Kemudian data objektifnya pasien tampak gelisah, tegang, dengan skala cemas tingkat perhatian tinggi. Kemudian tanda-tanda vitalnya yaitu tekanan darah 113/82, nadinya 1 kali per menit, aspirasi 21 kali per menit, dan SpO2-nya 98%. Dengan masalahnya yaitu tumor tiroid, masalah kesehatan anestesi dengan ansietas, dengan etiologinya problem tumor tiroid akan menjalani pembedahan tiroidektomi menyebabkan perubahan status kesehatan, kemudian sumber informasi yang tidak adekuat, coping klien tidak efektif, dan akan menimbulkan ansietas. Hmm. Tujuan dan kriteria hasilnya di masalah kesehatan anestesi ansietas yaitu setelah dilakukan tindakan perawatan selama 15 menit diharapkan ansietas dapat berkurang atau dapat diatasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, klien tampak tenang, cemas berkurang. Awalnya 3, tujuannya 4. Kemudian yang kedua, tanda-tanda vital dalam batas normal awal 3, tujuannya 4. Intervensi yang dapat dilakukan dengan observasi monitor tanda-tanda vital pada pasien pre-anestesi. Kemudian yang kedua, kaji tingkat kecemasan yang dialami pasien. Kemudian terapeutiknya temani pasien untuk memberikan keamanan dan mengurangi takut serta mendengarkan keluhan pasien. Edukasinya menjelaskan prosedur anestesi termasuk sensasi yang akan mungkin dialami. Kemudian yang kedua, anjurkan pasien untuk kooperatif selama perawatan. Implementasinya yaitu pada masalah kesehatan anestesi ansietas, observasi dengan memonitor tanda-tanda pasien dan keadaan umum pasien. Dengan tanda-tanda vitalnya yaitu
tekanan darah 133/82, nadinya 101 kali per menit, respirasi 21 kali per menit, dan SpO2-nya 98%. Kemudian yang kedua, mengkaji tingkat kecemasan yang dialami pasien. Responnya pasien tampak gelisah, menanyakan kapan operasi akan dimulai. Kemudian dengan skalanya 2 yaitu tingkat perhatian tinggi. Terapeutiknya yaitu menemani pasien untuk memberikan keamanan dan mengurangi takut serta mendengarkan keluhan pasien. Responnya pasien ditemani di ruang premedikasi sebelum dioperasi dan pasien mengeluhkan takut dioperasi karena pertama kalinya untuk dioperasi. Edukasinya yaitu menganjurkan pasien untuk kooperatif selama perawatan. Responnya pasien kooperatif selama perawatan. Evaluasi dari ansietas yaitu S-nya pasien mengatakan takutnya sedikit berkurang. Objektifnya pasien tampak lebih rileks dan tanda-tanda vitalnya tekanan darah 129/70 mmHg, nadinya 90 kali per menit, respirasi 19 kali per menit, SpO2-nya 99%. Dengan A masalah teratasi sebagian, dengan indikatornya klien tampak tenang, cemas berkurang awal 3, target 4, akhirnya 4. Kemudian tanda-tanda vital dalam batas normal, awal 3, akhir 4, akhirnya 4. Intervensi dihentikan, dilanjutkan di intra anestesi dengan monitor tanda-tanda vital atau status hemodinamik. Kemudian masuk ke intraoperatif. Data fokusnya yaitu pasien terpasang ETT, data subjektifnya tidak ada, data objektifnya pasien terpasang ETT nomor 6,5, kemudian pasien tampak mengalami penurunan tekanan inspirasi dan ekspirasi, tekanan darahnya di intra anestesi 130/65, nadinya 99 kali per menit, respirasi 13 kali per menit, dan SpO2-nya 93%. Kemudian volume tidaknya sempat menurun yaitu 201 ml. Kemudian nafas tidak adekuat yaitu nafas tidak spontan. Masalah kesehatan anestesinya yaitu resiko komplikasi pola napas tidak efektif dengan etiologinya tumor tiroid, dengan pembedahan tiroidektomi dan menggunakan general anestesi dapat menyebabkan perubahan kedalaman pernafasan dan ada masalah kesehatan anestesinya yaitu resiko komplikasi pola napas tidak efektif. Hmm, Rencana tindakannya yaitu dengan masalah kesehatan anestesi, resiko komplikasi pernapas tidak efektif. Tujuan dan kriteria hasilnya setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan anestesi selama 1 kali 95 menit, diharapkan pernafasan terkontrol atau pernafasan adekuat, dan kriteria hasil pernafasan adekuat yaitu awal 3, targetnya 5, SpO2 baik yaitu lebih dari 95%, awal 3, targetnya 5. Intervensinya rencananya yaitu yang pertama observasi dengan memonitor tanda-tanda vital pasien, yang kedua mengkaji tanda-tanda aspirasi, yang ke terapeutiknya pertama melakukan manajemen ventilasi bisa menggunakan headpill, chinlift maupun jotras, edukasinya tidak ada, dan kolaborasi yaitu dengan dokter tentang pernafasan dengan alat bantu yaitu dengan menggunakan ETT. Implementasinya yaitu dan respon. Observasi yang pertama memonitor tanda-tanda vital pasien. Tanda-tanda vitalnya tekanan darahnya 130/65 mmHg, nadinya 99 kali per menit, kemudian respirasi 13 kali per menit dan SpO2-nya 93%. Yang kedua, mengkaji tanda-tanda aspirasi pasien, tidak ada tanda-tanda aspirasi pada pasien. Kemudian terapeutiknya melakukan manajemen ventilasi dengan bisa menggunakan headpill, chinlift maupun jotras. Responnya pasien menggunakan manajemen ventilasi dengan posisi mengekstensi kepala. Edukasinya tidak ada, kolaborasinya mengkolaborasikan dengan dokter tentang pemberian pernafasan dengan menggunakan alat bantu yaitu dipasang ETT nomor 6,5. Evaluasinya dari masalah kesehatan anestesi, pola nafas tidak efektif, S-nya tidak ada, O-nya pasien tampak
terpasang ETT nomor 6,5, manajemen ventilasi dengan menggunakan ekspansi kepala, tekanan darahnya menjadi 130 per 81 mmHg, nadinya 89 kali per menit, respirasi 18 kali per menit, SpO2-nya menjadi 98%. A-nya masalah adaptasi dengan pernafasan adekuat, awal 3, targetnya 5, akhirnya 5. Kemudian SpO2-nya baik dengan awal 3, target 5, akhir 5. Dan P-nya itu intervensi dihentikan, dilanjutkan di pos operasi dengan memonitor tanda-tanda vital. Masuk ke pos anestesinya, yaitu pasien dipindahkan ke RR sekitar jam 21.55. Data subjektifnya tidak ada, data objektifnya kesadaran pasien yaitu somnolen dengan GCS-nya 9, E2, V3, dan M4. Kedua, pasien post-op pembedaan dan general anestesi. Pasien tampak berbaring di tempat tidur dengan skala jatuh, yaitu menggunakan skala Morse dengan nilai 30, resiko rendah. Selanjutnya, tanda-tanda vital di pos anestesi, tekanan darahnya 126 per 82 mmHg, nadinya 81 kali per menit, respirasinya 19 kali per menit, SpO2-nya 98%. Kemudian masalah kesehatan anestesi itu resiko komplikasi jatuh dengan etiologi atau problemnya agen farmakologi, yaitu menggunakan general anestesi. Kemudian menyebabkan penurunan tingkat kesadaran dan kondisi pasca anestesi dengan masalahnya itu resiko komplikasi jatuh. Di rencana tindakan di pos anestesi dengan resiko komplikasi jatuh, tujuan dan kriteria hasilnya. Setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan anestesi selama 1 kali 15 menit, diharapkan resiko jatuh tidak terjadi pada pasien. Dengan kriteria hasil, pasien terbebas dari jatuh dengan sitral terpasang awal 4, tujuannya 5. Rencana tindakan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama dengan observasi, dengan memonitor tanda vital post operasi, yang kedua mengkaji skala jatuh dengan menggunakan skala Morse, yang ketiga kaji tingkat kesadaran pasien. Kemudian terapeutiknya bantu pasien untuk berpindah dari tempat tidur dengan menggunakan Asimov agar lebih aman. Selanjutnya ada dampingi pasien saat di recovery room dengan setel terpasang. Edukasinya instruksikan keluarga pasien agar selalu mendampingi pasien saat fase pemulihan dan dampingi pasien di ruang recovery. Kolaborasinya tidak ada. Kemudian implementasi dan responnya dari observasi yaitu memonitor tanda-tanda vital pasien post anestesi. Dengan tanda-tanda vitalnya, tekanan darah 126 per 82 mmHg, nadinya 81 kali per menit, respirasi 19 kali per menit, dan SpO2-nya 98%. Yang kedua, dengan mengkaji skala jatuh dengan menggunakan Morse. Pasien tampak lemah berbaring di tempat tidur dan terpasang infus. Pengkajian skala jatuhnya yaitu dengan nilai 30. Yang ketiga, mengkaji tingkat kesadaran pasien. Kesadaran pasien yaitu somnolen dengan KCS-nya 9, E2, V3, dan M4. Pasien post-op dengan general anestesi. Terapeutiknya, tindakannya membantu pasien akan berpindah dari tempat tidur ke menggunakan Asimov agar lebih aman. Responnya, pasien pindah dari meja operasi ke tempat tidur dibantu menggunakan Asimov sehingga pasien aman. Kemudian mendampingi pasien saat di ruang pemulihan dengan setel terpasang. Responnya dilakukan monitoring post operasi di ruang recovery room dengan sitral terpasang untuk mencegah pasien untuk jatuh.
Evaluasinya yaitu S-nya keluarga pasien mengatakan pasien aman dan terhindar dari jatuh. O-nya pasien tidak terjatuh dari bed. Tanda-tanda vitalnya tekanan darahnya 117/70 mmHg, nadinya 70 kali per menit, respirasi 18 kali per menit, SpO2-nya 99%. A-nya masalah teratasi dengan pasien tidak terhindar dari jatuh dengan sedera terpasang yaitu awal 4, target 5, dan targetnya 5. P-nya intervensi dihentikan dengan dipindahkan ke ruang rawat inap dengan aldol score-nya yaitu 9 dan boleh dipindahkan ke ruang rawat inap. Sekian presentasi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk slide-nya bisa di end, Mbak. Saya mau share screen. Oke, lanjut ya. Oke, terima kasih Ya, Mbak. Pak. Oke, lanjut ya. Oke, terima kasih Mbak Farihatun ya. Oke, untuk oke sebentar saya total dulu nilainya. Saya lupa. Oke, sudah. Ayo. Oke, Mbak Farihatun, untuk pasiennya ini adalah pasien minggu ketiga. Hari ini tadi di ICU ya, Mbak? Iya, Pak. Oke, tadi masuk pagi. Besok masuk apa berarti? Besok malam. Oke, sebelum dimulai ada yang ingin disampaikan praktek di ICU? Iya sih. Enggak sih, Pak. Tidak masalah ya? Tidak ada yang Enggak. perlu ditanyakan dan lain-lain ya? Oke, Enggak. oke. Kita langsung masuk. Pasiennya Mbak Farihatun adalah bedah tiroidektomi atas indikasi tumor tiroid. Oke, saya ingin menanyakan Mbak Farihatun, bedah tiroidektomi itu bagaimana? Mbak Farihatun pasti mengikuti kan? Iya, Pak. Silahkan disampaikan apakah bedah tiroidektomi itu dan ketika mendampingi di dalam operasi itu diapakan ya? Monggo silahkan. Iya. Pasien itu terdapat benjolan di daerah leher itu karena kelenjar tiroidnya yang berlebih sehingga eh, akan dioperasi Pak. Dan saat dioperasi kemarin itu di diambil cairannya dulu loh Pak. Jadi buat mengetahui apakah itu tumor termasuknya tumor jinak atau ganas Pak. Oke ya, jadi tiroidektomi itu adalah diambil. Nah, untuk tiroid itu ada berapa Mbak? Kelenjar tiroid itu ada berapa? Ada dua Pak. Oh, kemarin diambil semuanya, kan tiroidektomi itu adalah intinya adalah pengangkatan, ya pengangkatan. Kemarin diambil semuanya, ambil satu, ambil dua-duanya atau hanya diambil PA-nya saja? Seharusnya kalau sudah tiroidektomi berarti diangkat. Nah, kalau diangkat berapa kemarin? Ataukah semuanya? Semuanya Pak. Oke, semuanya ya. Total. Kemudian kemudian diambil baru di PA ya. Oke, Ya. kalau seperti itu dokternya dokter di sini tidak ada tulisannya dokter SPB. Siapa ya Mbak di sini ya? Nggak ada Pak, tapi kemarin sama dokter Yuhan, Dokter spesialis bedah konsultan onkologi atau dokter spesialis bedah biasa? spesialis bedah biasa Pak. Oh, biasa, tidak ada di belakangnya tidak ada konsultan onkologi atau Nggak, apa ya? Oke. Jadi kalau sudah diambil kedua-duanya itu terindikasi, tapi kan kita lebih pastinya itu harus dilakukan PA. PA itu adalah patologi anatomi ya, diambil jaringannya nanti ganas atau jinak ya. Jadi kalau seperti itu terindikasinya dia itu terindikasi ganas. Tapi kan itu baru suspek ya, baru perkiraan. Nanti pastinya adalah dilakukan PA seperti itu. Nah, selanjutnya kalau tiroidnya itu diambil. Nah, jadi Mbak Fari Hatun ini kalau pasiennya itu apa bedah tiroidektomi, Mbak Farihatun juga harus menguasai cara mengedukasi pasien ya. Kan peran penata anestesiologi, peran perawat anestesiologi kan ada namanya peran edukator, agent of change, pembaharu, peneliti ya kan. Kemudian ada salah satunya peran yaitu bagaimana perawat itu ada sebagai agen suportif ya, dia memberikan support ya. Kemudian nanti
sebagai perawat Anda harus bisa salah satunya apa? Anda harus bisa salah satunya yaitu membuat pasien itu bisa menerima kenyataan atas penyakitnya. Nah, jadi otomatis Mbak Farihatun harus bisa menguasai mengedukasi pasien yang dia itu dilakukan tiroidektomi, apalagi dua-duanya Mbak. Nah, akibatnya apa Mbak Farihatun kalau dari tiroid itu diambil dua-duanya? Akibatnya apa? Halo, dengar suara saya, Mbak Farhainatut, Mbak Farihatut? Biar Pak. Apa akibatnya? Akibatnya kan diambil dua-duanya itu, Mbak. Tidak tersisa satu pun ya. Itu efeknya itu sangat drastis nanti. Jadi kira-kira apa efeknya itu? Penting ini, Mbak. Apalagi Anda, pasien Anda, kemudian benar sebagai penata anestesi. Jadi Mbak Farihatut harus bisa melakukan edukasi. Penting. Umurnya berapa sih umurnya pasiennya? Gimana, Mbak? Umurnya Oh, 64 ya. 64 tahun. Udah tua, nggak masalah. Oke. Eh, Berarti akan kelenjar tiroidnya akan berkurang, Pak. Oke, saya jelaskan saja ya kayaknya. Jadi gini ya Mbak, besok lagi kalau Mbak Farihatun mengambil, ini pasiennya di ICU, Mbak Farihatun dapat pasien apa? Di ICU dapat ense, ense, kan awalnya ada stroke, ada suspek Ensefalitis, encephalopati, Pak. ensefalitis. Iya, Oh, ensefalitis. Pasien umur berapa? umurnya lupa, Pak. Kira-kira berapa? Kira-kira aja. Kira-kira 60-an. Oh, 60-an ya. Ya, Iya, ya, tapi biasa. 60 berapanya lupa. Oh ya. Jadi gini, ini bukan hanya berkurang Mbak. Jar tiroidnya kan sudah diambil semuanya. Jadi Berarti, otomatis kan sudah tidak berfungsi. Nah, kan tidak diambil semuanya. Tidak hanya berkurang Mbak. Jadi semuanya total. Maka dari itu kalau Mbak Farihatun mungkin masih ketemu dokternya nanti bisa ditanya. Jadi pasien ini harus meminum obat seumur hidup. Pasien ini harus meminum obat seumur hidup. Soalnya kenapa harus meminum? Karena pasien tersebut kan dia hormon tiroidnya dia nggak punya. Ya, hmm, hormon tiroidnya kan fungsinya ada banyak sekali. Salah satu untuk metabolisme tubuh, untuk energi, atau kemudian untuk apa meningkatkan respon imobilisasi tubuh, ya, mensekresi hormon-hormon yang dia itu membantu dalam proses metabolisme tubuh. Contohnya seperti kita itu ketika kita itu makan karbohidrat, ya, itu kan memerlukan proses metabolisme supaya karbohidrat itu bisa diserap oleh tubuh. Kalau tidak ada kelenjar tiroidnya bagaimana nanti bisa ikut diserap oleh tubuh. Jadi dia nanti harus minum obat seumur hidup. Obatnya ada banyak, tergantung jadi dokternya memberikan apa. Ya, jadi hmm, diminum seumur hidup Mbak untuk menggantikan peran dari hormon hmm, tiroid tadi. Akibatnya apa? Kalau dibiarkan tidak diberikan itu bisa terjadi namanya hipertiroid. Ya, hipertiroid adalah terjadi dia itu kadar tiroidnya itu berlebihan. Itu biasanya didapati pada pasien yang hamil infeksi atau diambil kelenjar tiroidnya. Tapi kalau dalam penelitian dari Wilman tahun 2020, ya, 80% pasien yang diambil tiroidektomi itu dia akan mengalami namanya bukan hipertiroid tapi hipotiroid. Kadar tiroid dalam tubuh itu berkurang drastis, ya, seperti itu. Efeknya banyak, efeknya nanti bisa mengakibatkan kesulitan untuk bernafas, tidak punya tenaga, kok timbul penyakit-penyakit degeneratif. Degeneratif ada banyak ya, nanti baca sendiri ya. Kemudian pasien tersebut nanti kalau tiroid ini berhubungan dengan CA nanti akan menekan pada saluran nafas, bisa sesak nafas, gangguan paru-paru dan lain-lain. Ada banyak sekali kalau berhubungan dengan hormon tiroid. Ini pelajaran saya ngajar semester 1 yaitu tentang patologi anatomi tentang hipertiroidisme. Seperti itu. Nanti buka lagi di handout-nya ya. Seperti itu. Nah,
Ada kasusnya Mbak siapa? Mbak Farihatun ini, Mbak Farihatun harus menjelaskan, harus mengedukasi karena ini adalah kasus. Untungnya ini sudah tua Mbak. Untungnya ini sudah tua 64 tahun. Jadi ada pasien-pasien yang mengalami ini tindakan seperti ini banyak yang masih muda, masih 28. Pasien saya dulu itu umurnya, dia itu guru SD. Guru SD daerah Klaten umurnya itu 23 atau 24 kurang lebihnya seperti itu. Kan kasihan masih muda. Nah, seperti itu Mbak. Nah, kemudian saya di sini mendapatkan data ya, oke ini nggak usah saya bahas saja. Untuk obat dulu sudah. Data katanya ada ini ya, ada riwayat kolesterol ya, kolesterol yang tidak terkontrol. Bisa dijelaskan, Mbak? Pasien itu memiliki eh, kolesterol sejak mm, eh, apa ininya membesar Pak, kelenjarnya. Nah, kolesterolnya berapa? Kolesterolnya berapa? Koles Kalau saya berkaji sama pasien kan ditanyakan apakah ada riwayat penyakitnya, pasiennya bilang ada kolesterol, tapi di riwayat, tapi di rekam medisnya tidak ada Pak. Kali ini saya cari-cari nggak ada, apa saya kelewatan. Mulai saya tanyakan ke Mbak Farihatun ya. Kalau seperti ini, Mbak Farihatun harus anu ya, harus mendapatkan hasilnya ya, kolesterolnya ya. Ya. Kolesterol itu ada berapa, Mbak? Kolesterol. Kolesterol itu ada berapa? Kolesterol. Kolesterol. Ada berapa, Mbak? Halo. Ada dua Pak, Oh, jelaskan. yang Ada pertama itu ada yang jahat, ada yang apa? yang jahat itu LDL yang low, low density lipoprotein, Protein, oke. Kemudian yang dan satunya yang adalah tinggi HDL yang high density lipoprotein. high density lipoprotein. Oke, itu nilai normalnya harus berapa itu? Nilai normalnya. Harus tahu ya, Mbak? Kalau yang kalau yang LDL itu di bawah 100 mg per dl, dan yang LDL itu di bawah 4 di atas 40. Oke. Perlu diingat, Mbak. Kita lihat. Jadi saya sampaikan dulu ya. Jadi saya kemarin ngomong sama mahasiswa Mbak siapa saya lupa. Mbak, Anda boleh mempelajari teori, tapi juga harus bisa menganalisis. Soalnya yang Anda sampaikan itu adalah dewasa. Kan ini dia itu lansia. Yang Anda sampaikan itu adalah dewasa pria. Dewasa pria ya dewasa itu ya sekitar umur 18 sampai 35-an ya. Itu dewasa. Jadi yang disampaikan itu adalah dewasa. Nah, kalau lansia berbeda lagi, Mbak. Kalau lansia ya lansia apalagi wanita beda. Jadi pria sama wanita buka aja di hasil laboratorium lengkap itu berbeda Pak. Pria wanita HB pun Hmm. berbeda. HB pria dan wanita berbeda. Kenapa berbeda? Berhubungan dengan hormon Mbak. Berhubungan dengan hormon dan banyak lagi ya kalau saya jelaskan. Seperti itu. Kalau pada pasien Mbak Farihatun berapa wanita itu? Lansia. Jadi beda ya Mbak. Itu kan dewasa. Kalau lansia berapa kira-kira? Kolesterolnya Pak, Ya, berapa nilai normalnya kalau lansia? itu Apa? Udah ketemu? Jadi, oke tak jelaskan ya sambil kalau berapa? kalau yang LDL itu kurang dari 100 Pak. Kalau yang HDL-nya itu lebih dari 40 Itu adalah untuk dewasa. Tak sampaikan aja. eh, Jadi gini, tak sampaikan ya. Jadi dalam teori itu setiap tahun itu penelitian itu diupgrade, Mbak. Jadi jangan kaget kok ini
apa yang penelitian tahun 2015, kemudian terbaru 2018 kalau nggak salah ya, tentang nilai laboratorium ya. Laboratorium itu kurang lebihnya yang terbaru 2018 ya. Tapi update nanti buka aja di jurnal banyak ya. Di tahun 2020 ya, kenapa kok lansia itu dia itu berbeda dengan dewasa? Jadi sama, tensi juga beda, Mbak. Jadi menurut WHO tahun 2000, oh WHO bentar, WHO itu kalau yang terupgrade sebelumnya itu tahun 2019 ya. Kalau hipertensi kan itu normalnya 150, tapi kalau bagi lansia itu hal yang biasa. Lansia itu tensinya 150 hal yang biasa seperti itu. Kolesterol pada lansia LDL-nya dia itu masih 120 hal yang biasa. Soalnya kenapa? Jadi pada lansia itu dia mengalami proses degeneratif. Jadi setiap manusia itu dia jadi manusia itu ketika umurnya di atas 30, fungsi-fungsi dari organ-organ itu akan mulai penurunan ya. Akan memulai ketika umur 40 biasanya, kalau contohnya Mbak Farihatun atau temannya Mas apa ya? Mas Alfian ya, sering waktu muda seringnya makan makanan yang kolesterol, junk food, bla bla bla, gorengan ya, dan lain-lain yang kolesterol tinggi. Nanti berdampaknya tidak akan terasa di umur 30, enggak. Nanti berdampaknya akan terasa itu keluar di umur 40 tahun. Itu menurut studi penelitian dari American Health Association seperti itu. Jadi nanti terasanya gejalanya ada di umur 40, tapi penurunan fungsi sensorik motorik dan lain-lain akan dimulai di atas umur 30, Pak. Jadi apalagi umur 64 ini, umur 64 itu tensinya 150 itu masih normal, wajar. Pada pembuluh darah dia akan mengalami namanya kekakuan pembuluh darah atau aterosklerosis. Kenapa bisa mengalami aterosklerosis? Ya iya, wajar sekali. Kan fungsi organ pada manusia kan setiap tahun dia akan menurun ya. Kemudian fungsi-fungsi seperti penglihatan, pendengaran, perasa, itu kemudian fungsi-fungsi dari semua sistem perkemian, semua sistem dalam tubuh, gak cuma perkemian, persarapan, perkemian pada lansia itu dia apa mengalami inkondensia urin ya, kemudian dia itu ngompol ya, hal wajar ya. Kalau pada lansia umur 64 tahun itu dia bukan pralansia lagi tapi lansia. Jadi kalau lansia itu yang LDL. Jadi kalau kolesterol ini pada pasiennya Mbak Farihatun tadi. Nah, ini ya, masalah kolesterol ini yang dinilai adalah LDL-nya ya. Yang dinilai adalah LDL-nya, bukan HDL. HDL itu adalah high, seperti itu ya. HDL itu kalau dia itu terlalu tinggi ya, berdampak tidak ya, berdampak itu biasanya sindrom Cushing ya kalau HDL terlalu tinggi. Jadi intinya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Tapi yang berhubungan dengan kolesterol, yang berhubungan dengan arteriosklerosis adalah LDL ya. Dia itu adalah di bawah 120 kalau lansia ya. Kalau LDL tadi bukan 100 tapi adalah 120. Nanti buka jurnal lagi seperti itu ya. Kemudian Ya. efeknya apa kolesterol ini? Efeknya apa kolesterol ini terhadap apa pos operasi pada pasiennya Mbak Farihatun? Sudah ditanya belum? Riwayat masa lalunya bagaimana sehingga dia itu mungkin terjadi apa hipertiroid ya, Tiroid. jadi indikasi tumor tiroid. Saya yakin ini hipertiroid ini ya. Indikasinya tumornya karena belum dilakukan PA ya. Sudah ditanya belum? Belum punya riwayat apa? Kan penyebabnya ini kan ada banyak ya. Penyebabnya bisa terjadi tumor tiroid. Sudah dikaji belum? Kira-kira apa kalau kolesterolnya itu bisa naik? Apakah punya pola hidup yang tidak sehat? Kenapa kira-kira, Mbak? Kalau sama pasiennya belum mengkaji secara lebih detail, Pak. Seperti itu nanti harus tahu karena nanti berhubungan dengan edukasi tindak lanjut pasien nanti ketika diserahkan di RR ya, ruang recovery. Nanti penyerahannya kan juga harus Mbak Farihatun nanti juga harus melakukan edukasi ya, seperti itu. Oke,
Kemudian masuk ke ini bawah ini nggak perlu, ini sudah. Nah, tensinya dia adalah 169 per 86. Eh, tensinya dia ketika pre post bentar di sini kan ada ya, saya belum buka yang bawah. Bentar. Ini 133 ya, pre ya. Iya, yang iya Pak, yang per 133 per 82. Lah itu tensinya 169 itu waktu di mana? Waktu di ruangan Pak. Waktu di ruangan. Kemudian di kamar operasi jadi 130. Kenapa bisa terjadi penurunan? Alasannya kenapa? 38. Kok bisa jauh banget, Pak? Kenapa bisa terjadi? Sebentar. Ini 126. Nah, kenapa bisa terjadi? Apakah itu ada data di status pasien? Ini pasti ada sesuatu ini kalau tadi 100 100 berapa tadi lupa aku. 169 tadi. Nah, kenapa ini bisa 160? Ini 133. Oh, yang benar yang mana, Mbak? Ini 169. Saat ini soalnya, ini saat ini. Ini 169. Iya. Di sini pemeriksaan nih 6B ini belatnya 133. Nah, gimana? Yang benar yang mana ini? Kalau yang pre-operasi kan di premed Pak. Mm. Kalau yang di kesehatan sekarang itu sebelum masuk ke premed Pak. Kenapa bisa terjadi penurunan? Hmm. Fisiologisnya gimana bisa terjadi penurunan? Ini kan anunya adalah bias ini harusnya anestesi umum. Oh iya bener kan anestesi umum. Oh. Ini kan anestesi umum. Kenapa dia bisa terjadi penurunan, Mbak? Kalau berhubungan dengan anestesi umum, saya juga salah satu dulu pernah menjadi penata anestesi di kamar operasi tahun 2008 ya. Perawat kamar operasi juga penata anestesi semua saya merangkap ya. Saya tahu sekali terjadi penurunan sekali kalau anestesi umum nggak sampai seini ya. Pasti ada sesuatu ataukah salah tulis atau enggak atau Anda melihat mungkin di status pasien riwayat penyakit dahulu. Kalau seperti ini penyulitnya adalah hipertensi. Ini kan 130, 170-an ya. Ataukah salah nulis ataukah Anda melihat status status yang kemarin-kemarin. Kalau dalam waktu Anda masuk kalau di RSI itu paling sekitar 15-10 menit sudah dipindah ke mana? Sudah dipindah ke kamar operasi dilakukan persiapan dan lain-lain. Nggak mungkin sampai sejauh ini loh, Mbak. Sampai bisa 130 bro itu. Apa penyebabnya? Karena ini anestesi umum. Anestesi umum udah tahu kan, Mbak? Anestesi umum kalau sama spinal anestesi itu lebih berisiko mana? Kira-kira. Yang generalnya Pak, umum. Nah, ya kan? Udah tahu kan? Nanti saya menjelaskan itu nanti kita kuliah lagi apa? Kuliah lagi anestesi umum terus tak jelaskan di kelas. Hmm. Kenapa bisa terjadi? Nanti dilihat lagi di statusnya apakah benar 169, apakah Anda benar-benar melakukan tekanan darah atau tidak atau jangan-jangan status yang kemarin. Nah, seperti itu. Gitu ya, Mbak. Biasanya kalau dokter mengalami tekanan darah tinggi seperti itu biasanya dilakukan penata laksanaan tindakan biasanya. Maka dari itu kan Anda tidak tahu obat farmakologi yang diberikan di bangsal apa, kemarin apa dan lain-lain seperti itu. Karena apa kelemahannya Mbak Farihatun karena kan tidak melakukan pengkajian secara komprehensif. Jadi kan Mbak Farihatun jadi bingung. Tidak ditanya dulu punya riwayat penyakit apa, kolesterol berapa dan lain-lain seperti itu. Gitu ya Mbak Iya Farihatun ya. Pak. Hmm. Ya. Kalau fisiologisnya dalam waktu beberapa menit sampai turun biasanya naik karena
Mbak Farihatun di sini menyampaikan pasiennya itu ini loh Mbak. Pasiennya ini lihat ya di share screen ya. Mengeluh takut untuk menjalani operasi. Seharusnya itu dia tidak turun kalau dalam fisiologis ya. Karena dia itu mengalami ini di ASA 3, kemudian dia skala cemasnya 2, tingkat perhatiannya tinggi ya. Ini kurung ini. Kan kan ada khawatir, ada cemas, ada panik. Panik ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Walaupun klasifikasi itu dijeniskan dari beberapa teori, ada ansietas tingkat 1, tingkat 2, tingkat, tapi menurut dari psikologi Amerikan ya, jadi dia itu dibagi menjadi 3. Ya khawatir, khawatir itu muncul saat itu. Ansietas itu ketika dia itu khawatir, itu adalah cemas yang muncul saat itu. Jadi tidak dalam jangka waktu yang lama. Nah, kalau cemas ya, cemas itu dia itu mengganggu tapi dalam waktu yang lama. Nah, kemudian depresi ya. Depresi itu adalah kondisi dia itu sudah sangat mengganggu, bahkan mengganggu hormon yang ada dalam tubuh dan TTV itu tanda-tanda vital semuanya. Yang terakhir adalah panik. Nah, panik nanti berhubungannya dengan dokter SPKJ nanti kayak gitu. Ini tingkat perhatian tinggi. Kalau seperti ini dalam fisiologis tidak mungkin. Dia itu apalagi takut kan. Yang pertama kan ini kan belum pernah operasi ya. Kalau penurunan dalam waktu berapa jam ini kita dalam fisiologis itu kalau dipikir dari logika itu tidak mungkin Mbak seperti ini. Turunnya sampai seperti ini, seperti itu. Itu ya Mbak. Ini diperhatikan ya Mbak, yang 169 ini ya. Soalnya tergolong tinggi nih, 170-an ini. Ini. Itu ya Mbak. Hmm. Ya, Pak. Nah, gitu. Kemudian ansietas. Nah, ansietas ini, nah, saya akan pengen masuk di ansietas. Ansietas. Ini saya sudah menjelaskan pemeriksaan 6B ya, Mbak? Sudah ya? Sudah, Pak, tapi kemarin cuma sekilas. Hah, masuk sekilas? Enggak toh. Saya tak jelaskan Nah, spesifik toh. Sudah kemarin saya menjelaskan hmm, ke siapa kemarin ke teman satunya ya. Airway breathing inspeksi, oke, pergerakan, map. Nah, oke, nah ini akan saya fokus ke ansietas ini. Nah, gini Mbak. Oke, ini sudah saya akan takut untuk menjalani ya. Ini benar. Jadi saya sudah menjelaskan tentang ansietas belum, Mbak? Tentang diagnosa keperawatan. Biar nanti saya nggak double-double lagi. sudah, Pak. Kalau yang ansietas sudah. Udah, lanjut aja. Kita fokus ke, tapi ini nanti ditambahi ya, Mbak, dalam ini ya. Kan Iya, kemarin iya, Pak. sudah, kemarin kan saya sudah menjelaskan banyak sekali ya tentang ansietas. Apalagi apa saja kemarin tentang ansietas masih ingat nggak? Kurangnya apa tentang ansietas? Ansietas salah satu Ya, jadi peningkatan apa? sulit. Ah, Peningkatan nadi, sulit untuk terjadi tidur. terjadi palpitasi enggak? Palpitasi itu apa? Kayak deg-degan, Pak. Ya, deg-degan. Dia oke gelisah Masih. sudah. Ekspresi wajah tegang atau tidak. Kemudian ditanya Mbak, ini bisa tidur atau tidak? Ya, Ya, ditanya ya, belum pernah di OP ya toh. Ditanya mengganggunya soalnya gini supaya nanti Mbak Farihatun tahu ini mengganggunya sampai mana sih? Nah seperti itu pengganggunya. Jadi ditanya dia merasa khawatir atau tidak, apakah khawatir, apakah cemas, depresi, panik ya. Jadi itu nanti Anda supaya tahu itu tingkatnya sampai mana. Ditanya apakah sulit berkonsentrasi atau tidak. Nah kemarin kan sudah tak jelaskan. Ditanya juga anoreksia, Pak. eh, mengalami anoreksia disampaikan secara umum, Pak. Penurunan nafsu makan tidak, mual muntah tidak, karena bisa mengganggu sampai sedalam itu loh Mbak orang yang mengalami ansietas itu ya, palpitasi tidak sudah tadi. Kemudian ini dilihat, nah ini ya Mbak. Kemarin kan saya menjelaskan mengalami peningkatan frekuensi nafas. Nah, kita harus tahu sebelumnya itu berapa, di sini berapa. Nah, tadi kan mengalami penurunan kalau saya lihat di sana kan. Nah, wah, ternyata 101 ini ya, ini masuk ini ya, 101 ya. Ternyata 101 ya, terjadi palpitasi kalau sudah seperti ini ya. RR-nya apakah peningkatan, SpO2-nya dia nggak masalah, nggak sesak ya berarti ya. Oke, dia mengalami tremor nggak, dilihat, mengalami diaforesis tidak, kemudian suaranya dedek tidak.
Kontak matanya buruk ditulis. Kontak mata pasien buruk. Kemudian dia apa fokus pada satu tujuan atau tidak suatu gerakan. Contohnya ketika kemarin tak jelaskan, pintu buka dia selalu melihat ke pintu tersebut. Nah, selanjutnya tentang implement. Oke, nanti ini saya jelaskan nanti laborat. Kita fokus ke implementasi ya. Waktunya buru buka puasa nanti. Oke. Mbak Farihatun ini di kos atau di rumah ini? Di rumah, Pak. Oh, di rumah ya. Nanti biar segera selesai ya. Nanti mau bantu masak ibunya kan. Oke, kita masuk ke implementasi ya. Saya jelaskan, Mbak. Observasi, monitor, TV, terapeutik, edukasi, prosedur, mengajarkan. Oh, ini lidah jual itu ya. Makanya diatasi tidak pernah. Oke, saya jelaskan gini ya. Nanti Mbak Farihatun biar tahu. Jadi kunci dalam karena ini ansietas skala 2. Jadi gini, Mbak Farihatun ketika me, menyusun implementasi ini memang betul Anda memakai lidah jual karmen itu. Tapi Anda poin utamanya Mbak Farihatun harus menemukan sumber masalah utamanya apa. Oh, pasien itu sumber masalahnya apa sih? Karena nanti berhubungan dengan implementasi yang akan dilakukan oleh Mbak Farihatun supaya nanti tepat sasaran, ya. Jadi untuk ansietas kan ada salah satunya itu penata laksanaan farmakologi sama penata laksanaan non farmakologi ya. Penata laksanaan farmakologi itu apa? Yaitu penata laksanaan dengan obat-obatan. Ketika dia itu sudah sangat super-super mengganggu, dia itu menggunakan penata laksanaan farmakologis ya. Kalau penata laksanaan non farmakologis itu penata laksanaan yang tidak menggunakan obat-obatan. Nah, kemudian kalau seperti ini, yang saya kira seperti ini dia sangat mengganggu. Sangat mengganggu ketika dia itu sudah mengganggu tanda-tanda vital, baru menggunakan kolaborasi dengan dokter penata laksanaan farmakologi. Jadi kalau dia itu sudah mengganggu tanda-tanda vital, baru Anda menggunakan apa kolaborasi seperti itu. Hmm. Kemudian kalau dia itu kalau dokter menyampaikan tidak perlu menggunakan obat farmakologi, ya Anda menggunakan penata laksanaan non farmakologi ya. Jenisnya ada banyak, salah satunya ada namanya psikoterapi. Ya. Psikoterapi nanti ada dibagi beberapa subbagian psikoterapi. Kunci utamanya adalah mencari sumbernya dulu, Mbak. Anda mengkaji. Kalau dia itu memang cemas karena dia tidak punya semangat, dah pasrah, takut ya. Takutnya karena oh jangan-jangan seperti apa, tidak punya semangat. Ya, masuknya nanti Anda melakukan psikoterapi dengan suportif. Suportif itu memberikan semangat. Bedanya orang yang memberikan semangat orang medis sama awam adalah kalau orang medis itu memberikan semangat tapi dikolaborasikan dengan edukasi medisnya. Pak, Ibu, Bapak jangan cemas ya Pak. Soalnya kenapa? Kalau Bapak cemas nanti tekanan darah Bapak nanti bisa meningkat. Bapak bisa jadi nggak bisa operasi. Itu nanti bisa memperburuk operasi Bapak kalau cemas. Bapak mengikuti saya, mengikuti tindakan non farmakologi yang akan saya ajarkan. Seperti itu. Kemudian pasien tersebut ternyata sudah pernah dilakukan edukasi atau sudah pernah dilakukan apa penata laksanaan oleh tenaga medis lain. Ternyata sudah dikasih psikoterapi oleh tenaga medis lain. Ternyata dia itu tidak paham ya, tidak efektif ya. Anda melakukan yaitu psikoterapi reedukatif atau mengulang kembali seperti itu. Kalau ternyata sebelumnya sudah dilakukan oleh mahasiswa lain, sudah dilakukan psikoterapi ya, edukasi yang lain. Tetapi edukasinya itu ternyata sudah dilakukan reedukatif, ternyata tidak mempan. Anda baru melakukan psikoterapi namanya rekonstruktif. Rekonstruktif itu adalah Anda memperbaiki dan mengganti dengan tindakan yang lain. Oh ini relaksasi nafas dalam nggak efektif diganti dengan guided imagery. Guided imagery tidak efektif digantikan dengan lain seperti itu. Kemudian contohnya pasien itu ternyata nanti Anda pilih sendiri ya, cari sumbernya yang apa. Oh pasiennya itu ternyata dia itu takut cemas karena dia tidak tahu ternyata penyakitnya apa ya. Banyak pasien itu dia itu
Takut karena dia tidak tahu sakitnya itu apa. Jangan-jangan ganas, jangan-jangan saya hari ini mati seperti itu. Itu Anda bisa melakukan namanya psikoterapi kognitif. Kognitif itu adalah Anda memberikan penjelasan secara teoritis kepada pasien supaya tahu, oh ini nggak berbahaya Pak, seperti ini. Kalau psikoterapi itu ada sing psikoterapi itu dia itu memberikan edukasi itu harus melibatkan keluarga. Jadi di rumah sakit di New Zealand, nggak hanya New Zealand ya, di Indonesia beberapa rumah sakit mulai diterapkan. Jadi ada menggunakan psikoterapi namanya psikoterapi keluarga atau pendampingan. Salah satu tindakan operasi yang dilakukan adalah tindakan operasi SC atau cesar pada ibu hamil. Jadi dalam penerapannya tenaga medis itu dokter dia dia itu mesti menerapkan psikoterapi keluarga. Dia melibatkan keluarga dia itu suaminya. Jadi kalau Mbak Farihatun ya di Indonesia beberapa ada ya, beberapa ada. Hmm. Rumah sakit itu sudah menerapkan itu. Jadi suaminya nanti mendampingi istrinya. Itu bentuk psikoterapi, Mbak. Jadi tidak bukan berarti seperti itu tidak ada gunanya. Itu ada gunanya. Itu namanya psikoterapi keluarga, melibatkan keluarga pendampingan suami. Kemudian pada pasien yang dia itu apa ya, yang merasa takut karena dia merasa kalau saya mati saya masuk neraka, kalau saya mati dosanya sudah terlalu banyak, tapi dia tidak tahu mau kemana, bisa menggunakan namanya psikoterapi psikoreligius. Jadi di beberapa rumah sakit apalagi di RSI dia sudah mempunyai ya, ya sudah mempunyai ahli rohani-rohani masing-masing. Ya tugasnya yaitu memberikan psikoterapi psikoreligius namanya. Jadi bukan berarti Mbak Farihatun pernah melihat belum ahli rohani keliling di RSI Purwokerto? Melihat? Nggak ada, Pak. Oh nggak ada ya? Sudah praktek di Bangsal? Di Bangsal paling di DKT, Pak. Di RSI-nya nggak? Oh di RSI enggak. Kalau di Hmm. RSI harusnya ada di rumah sakit Islam semuanya ada ya. Di rumah sakit PKU, di RSI semuanya ada. Wong di rumah sakit apa? Rumah sakit yang Kristen aja, rumah sakit Dokter U, rumah sakit Elizabeth, Santa Clara semua itu ada. Jadi yang agama Islam nanti akan didatangi ahli rohani, dia itu mendoakan, mengajak berdoa supaya cepat sembuh. Itu namanya menggunakan psikoterapi psikoreligius seperti itu. Nanti kalau nggak ada tanya aja Pak Rizky, Pak di sini ada tidak Pak? Biasanya harus ada. Kalau dengan obat-obatan tadi sudah saya jelaskan namanya psikofarmaka. Kemudian apalagi? Oh ya, kemudian apa? Kalau untuk mengobati gejala penyertanya saja itu namanya adalah terapi somatik. Terapi somatik kayak gini. Contoh, Mbak Farihatun itu besok mau lagi nunggu antrian ujian sidang ya. Ketika lagi antri ujian sidang ini Mbak Farihatun sering ke kamar mandi. Itu adalah efek dari ansietas. Nah, efek ke kamar mandi ini ya, sering BAK kamar mandi adalah efek dari karena sering ansietas. Nah, yang disebut dengan somatik adalah gejala penyertanya itu tadi. Tapi yang diobati adalah itu tadi, bukan ansietasnya, tapi adalah gejala penyertanya. Biasanya kan kalau orang-orang yang mau ujian seperti itu kan sering ngobrol di bolak-balik seperti itu. Kemudian non farmakologi yang lain yang Mbak Farihatun sampaikan ada relaksi nafas dalam, ada distraksi, ada terapi musik klasikal dan lain-lain seperti itu. Tapi perlu diingat ya Mbak, tak tekankan berkali-kali supaya ingat tindakan relaksasi nafas dalam itu tidak efektif dilakukan pada pasien yang mengalami nyeri akut berat. Ya kan pembagiannya ada nyeri akut berat terkontrol dan nyeri berat tidak terkontrol. Itu nggak bisa. Jadi kalau ujian yang diujikan relaks nafas dalam itu nggak bisa. Misalnya ada nyeri sedang ke bawah. Kemudian ansietas bisa tidak. Untuk ansietas itu tidak bisa mengobati. Hanya menurunkan atau memperingan pada pasien yang dia itu mengalami ansietas sedang. Ya. Kalau pada depresi itu tidak efektif dilakukan. Ya. Karena depresi itu dia tidak bisa kooperatif, orang iso kooperatif. Orang depresi itu dia tidak bisa kooperatif. Anda ajarkan nggak kooperatif seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya Mbak Fari. Ya. Nah ini
ada yang sudah tepat. Nah, ini belum tepat ya mengedukasi kooperatif selama proses perawatan kolaborasi ini sudah tak jelaskan juga. Oke, lemon, oke lemon ya. Lemon sudah paham atau perlu saya jelaskan? Lemon, sudah paham ya? L-nya apa? Look, look meliputi apa? Mbak, Dijelaskan saja, Pak. Mbak, bentar. Kenapa ada lehernya? Lehernya kan masuk apa coba? Lehernya masuk apa, Mbak? Leher. Masuk N-nya, Pak. Next. Seperti ini. Ya, oke. Kita evaluasi ya. Kayaknya Mbak Farihatul ini ada yang kurang tepat. Jadi, Iya, oke, masih bingung, Pak. kita belajar bareng aja nanti biar Mbak. Oke, lemon ya. Lemon itu dilakukan pada pasien apa? Pada pasien akan dilakukan tindakan apa gitu aja. Lemon. Tindakan general anestesi dengan Pasang apa? ketek. Nah, gitu ya. Jadi itu. Jadi L itu adalah look. Look itu melihat. Nah, ini jawaban tapi leher pendeknya nanti masuknya ke neck. Look itu adalah melihat, ya. Look dilihat apa saja, yaitu jalan nafasnya pasien, ya. Kemudian 332 ini ya. 332 ini masuknya ke E, ya. Oh iya, Terus, ya. E ya, bener ya. Tak kira 332 ini masuknya ke L. Bener, ke E ya. Yaitu yang dilihat adalah pelan nafasnya, ya. Jalan nafasnya bagaimana, apakah ada kesulitan jalan nafas, apakah ada abnormalitas pada otot wajah mandibula, mandibula bagian sini ya Mbak. Oh nggak kelihatan ya wajah saya. Oke, soalnya indoor ini ya nggak kelihatan ya di mandibula ya. Kemudian, halo dengar suara saya? dengar, Pak. Oh lanjut ya di lidah dilihat ya. Kemudian kalau pada leher ya, leher seperti ini masuknya nanti ke necknya. Leher pendek neck. Jadi kalau pada L, Anda tidak usah menulis lehernya itu pendek atau tidak. Cukup Anda menulis adalah lehernya itu mengalami abnormalitas atau tidak, seperti itu. Ya, soalnya nanti masuknya ke neck nanti di situ nanti ada salah satunya ukuran leher ya. Kemudian apakah ada keterbatasan itu ya. Selanjutnya kita E. E itu adalah evaluasi. Evaluasi itu ini sudah masuk ya. Nah, jadi itu kuncinya adalah 332 benar. Tiga itu adalah tiga jari, ya. Tiga jari, jadi tiga jari itu dimasukkan kemana Mbak? Ke mu, mulut, Mulut, Pak. ke mulut, tiga jari. Yaitu nanti dimasukkan, namanya adalah kita mencari namanya jarak humental. Tahu jarak humental? Jarak humental tahu? Dulu pernah diajarkan ini belum Mbak? Kalau belum kan saya mulai dari nol. Kalau sudah kan saya hanya review saja. Sudah belum? Kalau belum, Pak. Oh belum. Lah Bu Sri, dulu pengayaan apa belum masuk? Kalau yang lemon kayak gitu-gitu, enggak, Pak. Oh lemon enggak ya? Oke, tak mulai Enggak. dari nol aja ya. Ditulis ya. Jarak humental yaitu tiga dimasukkan ya ke mulut. Apakah kalau dia tiga jari itu dia itu masuk di antara gigi itu wah nggak kelihatan wajah saya. Antara gigi atas dan gigi bawah, itu berarti dia itu akan mudah dimasukkan salah satunya tadi ya LMA, laringoskop itu lebih mudah ya. Kemudian ya, tiga selanjutnya adalah tiga jari yang diukur pada dasar mandibula. Nah, mandibula itu sini. Ya, mandibula itu pada inilah pada dagu ke apa? Dagu ke samping dekat telinga ini ya. Itu diukur tiga ya. Antara mentum dan tulang hyoid. Tulang mentum hyoid itu ada tulang di dekat sini. Yang dekat mandibula ini loh ya. Ya, aku gambar ya. Nggak kelihatan. Ya, itu ya. Apabila jaraknya itu dia itu tiga, ya dia itu tidak kurang, dia akan mudah terpasang. Ya, apabila kurang dari tiga, nanti akan ada faktor penyulitnya seperti itu ukurnya. Kemudian kalau dua ini, yaitu tiga jari, yang terakhir adalah dua jari. Dua jari adalah tulang kartilago tiroid. Kartilago tiroid ada di sini, di leher sini.
Kartilago itulah tulang rawan. Yang namanya kartilago pasti tulang rawan. Dengan hioid. Hioid itu adalah tulang yang di atas dagu sini. Nah, itu diukur dengan 2 jari. Nah, apabila dia itu pas, ya, apabila dia itu pas atau tidak kurang, berarti dia tidak akan mengalami penyulit ketika akan dipasang tadi, tindakannya tadi. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke M. M ini artinya adalah malampati. Ya, ini saya naik ya. Ini sudah ada ya, tinggal baca berarti. Ini adalah malampati skor. Ya. Malampati ini sebenarnya adalah bahasa Latin. Ya. Bahasa Latin, bahasa Inggris. Yang artinya ini adalah bagaimana proses evaluasi pada tenggorokan pasien sebelum dipasang laringoskop. Itu adalah malampati. Ya. Jadi proses mengevaluasi tenggorokan pasien ketika akan dipasang laringoskop. Jadi juga dipasang sebelum dipasang, bukan bukan setelah dipasang. Ya, klasifikasi malampati itu ada 4. Caranya mudah. Anda kalau baca teori nanti Anda bingung. Iki opo, iki opo, iki opo ya. Kuncinya adalah sebenarnya ada 5 organ. Ya, tapi saya membuat metode penilaiannya kita buat 4 supaya sama dengan kelasnya. Ada 4 kelas. Jadi intinya seperti itu. Ingat-ingat kata-kata saya Mbak Farihatun ya. Semakin besar kelas, organnya yang terlihat semakin sedikit. Ingat-ingat ya. Semakin besar kelasnya, contoh kelas 1, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Tingkat 4 itu organnya yang terlihat semakin sedikit. Intinya itu. Tapi kalau semakin rendah kelas, organnya yang terlihat semakin banyak. Itu diingat-ingat dulu. Konsepnya itu Anda ingat-ingat. Ya, kalau Anda baca teori itu malah pusing. Ya. Nah, kita belajar organ-organnya dulu, ya, karena tadi Mbak Farihatun menyampaikan belum diajari nih, kita belajar dasar dulu pelan-pelan. Organ yang harus dipelajari pada kelas 1 yang terlihat organnya adalah namanya palatum durum. Palatum durum itu adalah rongga langit di atas, buka mulut ya, Mbak Farihatun buka mulut yang sebelah atas, rongga atas depan. Ditulis ya, rongga atas depan sini ya, dekat gigi atas. Itu namanya palatum durum, Mbak. Kedua, palatum mole. Kalau palatum mole berarti palatum di belakangnya. Setengah belakang itu di rongga atas itu adalah palatum mole. Itu ya. Kemudian adalah tonsil. Nah, ini teman-teman mahasiswa biasanya banyak yang dia itu masih apa ya? Masih rancu antara tonsil dan pita suara dan uvula namanya ya. Ingat, tonsil itu bukan pita suara, Mbak. Tonsil itu bukan pita suara. Tonsil itu adalah amandel, ya. Amandelnya kelihatan atau tidak? Ya. Yang terakhir adalah uvula. Palatum durum, palatum mole, tonsil, dan uvula. Ada 4. Ya. Kelas 1 kelihatannya 4 organ. Paham? Kelas 1 kelihatan kelihatan 4 organ. Ditulis dulu. Kalau kelas 4 kelihatannya cuma 1 organ. Ya, kelas 1 4, kelas Iya. 2 3, kelas 3 2, kelas 4 1. Ya. Saya ulangi, kelas 1 4, kelas 2 3, kelas 3 2, kelas 4 1. Kenapa bisa seperti itu? Itu ya organ yang terlihat. Kalau kelas 1 berarti terlihat 4 organ itu tadi. Palatum durum, rongga atas bagian depan, palatum mole, organ langit atas bagian belakang, tonsil, amandel itu, kemudian uvula. Uvula adalah pita suara. Pita suaranya kalau mulut terbuka itu ada pita suara yang gundul-gundul itu ya Mbak. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke kelas 2. Klasifikasi malam pati kelas 2. Kelas 2 ini yang tidak terlihat diingat-ingat adalah apa? Tadi ada palatum mole, palatum durum. Palatum dulu. Lah, yang tidak terlihat adalah bagian bawah tonsil. Bagian bawah tonsil ya. Itu yang nggak terlihat. Bagian atas tonsil itu dia tidak kelihatan. Jadi tonsilnya ini dia tidak tonsil itu kita apa amandelnya ya maaf bukan kita suara amandelnya itu nggak kelihatan. Itu kelas 2. Jadi hanya 3 yang kelihatan. Tonsilnya ini tidak kelihatan hanya kelihatan bagian atas, tapi nggak dihitung. Bagian atas itu nggak dihitung. Jadi kalau mangap itu tonsilnya nggak kelihatan, hanya kelihatan amandel bagian atas. Jadi yang hilang di sini adalah tonsilnya, ya 3 ya berarti ya tonsilnya hilang. Kalau yang kelas 3 dia itu terlihat ya palat palatum durum sama mole.
Kalau uvula itu terlihatannya hanya dasarnya aja, hanya atasan saja, tapi nggak kelihatan uvulanya, pita suaranya nggak kelihatan. Yang terlihat hanya rongga-rongga atas saja, palatum durum sama mole. Kalau kelas 4 berarti yang terlihat apa Mbak kalau kelas 4? Kalau mangap, apa kira-kira yang terlihat? Yang patung durung. Iya benar. Yang terlihat palatum durum kan depan, yang terlihat hanya depan, yang belakang nggak kelihatan. Itu cara metode apa penalarannya kayak gitu. Kalau mangap otomatis yang belakang itu mesti kelihatannya belakang, ya toh? Yang pasti yang paling terlihat itu adalah yang paling depan. Itu adalah menentukan kelasnya itu mudah caranya ya. Biar Anda nanti tidak bingung ya. Kemudian ini malampati ini obstruction atau obesity. Obstruknya apa? Ada, wah, tidak hanya seperti ini, disampaikan juga. Ada Oh, obstruksi jalan nafas itu dijelaskan. Obstruksinya jalan nafas itu apa ya? Suara nafasnya ada atau tidak, ada stridor atau tidak, apakah ada cairan atau tidak ya. Kemudian respon telan pasiennya bagaimana ya. Kemudian ini ada namanya obesitas. Obesitas itu Anda harus diukur adalah IMT. Ada namanya indeks massa tubuh ya. Itu nanti diukur, ditulis gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah neck. Neck. Neck itu adalah leher atau mobility, mobility atau pergerakan ya. Ditulis ada keterbatasan, oh, pasti ini ada keterbatasan karena kan untuk bergerak dia tidak bisa dan sakit karena ada benjolan ya. Pada next Anda ditulis lingkar lehernya berapa, Anda diukur lingkar lehernya. Itu lemah seperti itu, harus diukur lingkar leher. Nilai normalnya tahu Mbak berapa nilai normalnya? Leher itu tidak boleh lebih berapa? nggak tahu Pak. Itu adalah lebih dari 17 inci. Ya, 17 inci atau sekitar 43 sentimeter. Ya. Jadi kalau lebih dari itu bisa menyulitkan salah satunya visualisasi glotisnya, refleks menelannya ya, seperti itu. Kemudian yang perlu Anda ketahui adalah kita cek apakah pada leher ini dia mengalami kaku kuduk atau tidak. Persarapannya ada masalah atau tidak. Ada penyakit artritis rematik atau tidak. Ya, seperti itu. Ditulis nanti ya, yang saya sampai tulis. Ya. Jadi nanti kan mobilitas leher nanti kan hubungannya bisa mengganggu proses pemasangan laringoskop. Seperti itu. Wah, setengah lima ternyata ya. Molor setengah jam. Oke. Roots, moan, short, panjang ya. Ini saya jelaskan nanti panjang. Sudah paham belum Roots? Roots, moan, belum ya. Nanti saya jelaskan pertemuan Belum selanjutnya Pak. ya. Ini panjang soalnya ya. Pertemuan selanjutnya saya jelaskan ini panjang banget ini ya. Satu persatu ya. Tapi intinya sama. Oke, yang terakhir saya ingin menjelaskan ini aja. Pola nafas tidak efektif ya. Sudah setengah lima soalnya. Oke, pola nafas yang tidak efektif. Nah, pola nafas tidak efektif itu tahu nggak Mbak artinya apa? Pola nafas tidak efektif. Perbedaannya sama bersihan jalan nafas tidak efektif apa Mbak? Bedanya? Kalau yang bersihan jalan napas itu kan misal ada sekret gitu Pak. Ya, benar. Kalau Kalau yang pola nafas pola tidak napas, efektif, uh-uh. kalau yang pola napas itu ada perubahan pada pola napasnya bisa bradikardia atau takikardia atau kusmaul dan yang Oke, lainnya Pak. benar ya. Jadi itu tadi salah satu data mayor yang sampai saya ingat itu bukan pengertiannya tapi adalah data mayor. Jadi intinya itu pola nafas tidak efektif itu kalau bersihan itu adalah jalan nafasnya ya, dia tertumpuk sepret, dia cirinya adalah ronki. Kalau ronki berarti dia bersihan ya. Pola nafas itu adalah pola nafasnya mengalami masalah atau tidak, efektif atau tidak, organnya itu bermasalah atau tidak ya. Kalau bersihan kan jalannya, kalau pola nafas adalah organnya itu bermasalah atau tidak, otomatis organnya adalah paru ya. Nanti karena ini ini intra ya, karena ini intra Mbak Fari Hato tidak bisa mengkaji itu DS, tidak apa-apa. Yang perlu Anda tahu adalah DO ini benar terpasang ET nomor sudah bagus. Tampak mengalami penurunan tekanan inspirasi dan inspirasi benar. Kalau bisa disampaikan peturunannya berapa. TTV-nya ini 100 berapa, Mbak? 8 ya? 138, Per 65. Ya, terus iya, RR-nya kenaikan ya 131 ya berarti ya. Ini ya RR-nya.
RR-nya 13. Oh 13 ya, saya kira 31. Oke, berarti benar penurunan SPO vital menurun. Oke benar. Yang perlu ditambahkan apa saja ditulis. Apakah ada penggunaan otot bantu pernafasan? Tadi sudah. Kemudian fase ekspirasinya memanjang atau tidak Anda ketika melihat. Kalau seperti ini saya lihat memanjang, ya. Tulis, ya. Pola nafasnya kan abnormal ditulis. Akipnu, bradipnu, hiperventilasi, kusmol, apalagi just stop, ya. Wheezing nggak ada kan, nggak asma kan, ya tuh. Rales juga nggak ada. Nah, kemudian ada sesak nafas pasti, ya. Dyspnea ditulis, oh pasiennya dyspnea, ya. Kemudian pas ekspirasi panjang sudah, kemudian apakah ada ortopnu? Nggak ada, karena ortopnu udah tahu belum Mbak ortopnu? Itu kan salah satu data mayor dari apa pola nafas efektif. Ortopnu tahu nggak? Bulan. Mbak, pasiennya ketika dia pre, Anda tanyakan sesak nafas nggak? Ada kalau Enggak, Pak. ada pasti ya? Ada. Ada, tapi nggak begitu sesak Oke. katanya. Oke, jadi ortopnei soalnya nanti kan berhubungan pasien itu nanti komplikasinya sudah sampai paru atau belum. Jadi ortopnei pasien itu ketika tidur dia sesak, tapi untuk berdiri nggak sesak. Nah, itu namanya ortopnu. Kalau ortopnu itu pasien apa? Itu pasien yang mengalami gagal jantung, PPOK. PPOK itu pada penyakit paru obstruktif kronis, ya, paru. Itu akibat akibat komplikasi pada ini CA tiroid juga bisa menyebabkan PPOK. Jadi sesak nafasnya harus dikaji lebih dalam. Apakah ada pernapasan Kurzweil, ya? Kemudian pernapasan dari cuping hidung tidak, ya. Diameternya harus dilihat ya Mbak, kiri dan kanan itu Anda tulis karena berhubungan dengan pola nafas efektif. Simetris tidak, pergerakan naik turunnya harus spesifik, harus lebih dalam, ya. Ini ventilasinya tadi semenit sudah menurun, itu ditulis. Ventilasi semenit menurun, itu kan menurun kan tadi. Sampai berapa? 13 ya. Kapasitas dipasang ventilator enggak, Mbak? Enggak ya? Enggak, Pak. Enggak ya, seharusnya enggak, cuma seperti itu. Kemudian itu saja kurang lebihnya ya. Bradipnu, oke itu saja ya nanti dimasukkan ya. Itu ya. Kemudian apa saja? Sebenarnya saya mau membahas risiko jatuh ya, tapi waktunya sudah 4:30 lebih ya. Pertemuan selanjutnya nanti kita membahas risiko jatuh. Saya tolong saya juga diingatkan supaya menjelaskan ini ya, biar nanti nggak lupa ya. Ya, Yang kita besok menjelaskan ini. road. Terus mau diingatkan ya, Mbak. Iya, Sebenarnya Pak. sebenarnya kurang lebihnya sama, tapi ada beberapa sedikit perbedaan ya. Ini radiasi nanti efek pemeriksaan penunjang gitu. Gitu Mbak Fahri Hatun, ada yang ditanyakan? Lancar ya, praktek di ICU lancar ya. Alhamdulillah lancar, Pak. Tugas-tugasnya juga lancar ya. Pasiennya ada berapa? Kalau tadi 4, tapi meninggal 2, Pak. Plus Oh, 2. dengan apa? Dengan kasus apa? Yang pertama, stroke itu yang pasiennya saya yang encephalopati sama Oh iya, itu pneumonia. oke. Tindakan Mbak Fahri Hatun di sana tindakannya skillnya apa? Banyak apanya? Paling injeksi, Pak. Injeksi, terus NGT, BC. Oh iya, oh, Kalau yang pasien yang pemasangan ventilator itu jarang, Pak, oh, sekarang jarang. Oh, oh. di RSI. Tapi Hmm, ventilatornya ada kan di sana? ada. Oke. Sudah ketemu Bu Ayu? Sudah pas hari pertama, Oke, hari baru. Senin. Oke. Jadi nanti insya Allah ujiannya, ujiannya Mbak Ayu, Mbak Ayu, Mbak siapa? Mbak Farah Hatun. Nanti insya Allah minggu depan BHD. Koordinatornya nanti dengan Bu Marta, tapi saya sudah koordinasi ke Bu Marta. Nanti insya Allah minggu depan kita ada ujian BHD. Nanti tolong teman-temannya dikasih tahu. Saya sudah minta tolong Mbak Ayu, takutnya nanti juga lupa. Ya, Pak. SOP-nya seperti biasa ya, walaupun Anda sudah kenal Pak Rizky banget, tapi harus tetap ada adab. Jadi kelompok tetap matur ke Pak Rizky sebelumnya dengan baik, Pak. Ngapunten besok kita akan minggu depan. Lalu Pak Rizky sudah tahu, walaupun sudah tahu, Nah, tinggal walaupun kemarin sudah dikasih tahu, tapi tetap harus. Jadi adab itu harus diutamakan. Jadi
perwakilan kelompok ke Pak Rizky menyampaikan, Pak, besok minggu depan kita izin mau praktek BAD lagi sesuai yang sudah disampaikan ke Bu Sri kemarin, ke dari sama juga Bu Isni. Nanti selama seminggu insya Allah nanti juga akan ujian minggu depan dengan Pak Rizky lagi minggu depan. Kira-kira Pak Rizky nanti harinya bisanya apa, seperti itu. Tetap kudu komunikasi ya, biar nanti harus ada tembungnya ketika mau praktek. Jadi itu harus dilakukan ketika Anda pindah kemana, itu harus ada namanya kulonwun kembali seperti itu. Insya Allah nanti akan saya follow up lagi. Nanti Pak Rizky itu hari itu apakah ada berhalangan atau tidak kayak gitu. Itu ya Mbak Farihaten ya.